Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan penuh kesungguhan hati. Mari kita memuji memuliakannya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan, karena Ia adalah Allah yang telah menyelamatkan setiap kita. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita pujikan dari awal. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi ku sembah Kau, Allah yang Maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Jemaat dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap hadirat-Nya dan marilah kita ibadah dengan memulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada setiap kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan pada saat ini kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Namun seringkali kita telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapannya dengan penuh kesungguhan hati. Bahwa Tuhan akan tetap menerima setiap kita. Suaramu kudengar, suaramu kudengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota di basuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sekali lagi suaramu kudengar, suaramu kudengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota di basuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Amin. Kita percaya bahwa dengan darahnya yang kudus telah menyucikan setiap kita, sehingga kita telah memperoleh keselamatan yang kekal. Dan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita pada pagi hari ini yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pada saat ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita sudah memperoleh kemenangan yang kekal. Dan pada saat ini kita ingin memuji memuliakan Dia karena Dialah yang layak ditinggikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik bagi setiap kita. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Pujikan dari Allah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan masih bersorak-sorak memuji memuliakan kita. Tuhan, mari kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Saya mempersilahkan jemaat untuk duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan mari kita sambut kebenaran firman-Nya dengan menyanyikan pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah
Yesus kami bersyukur padamu. Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur ya Bapa, jikalau sampai hari ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan. Sekalipun kami ibadah di rumah masing-masing, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah, senantiasa menyertai kami. Karena itu ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik kami yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan firman, supaya kami benar-benar Tuhan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dan ajar kepada setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, saya undang kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, tema renungan pada pagi hari ini adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, Yesus menggunakan kata kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Di dalam PL, kerajaan Allah mempunyai arti yaitu Yahweh atau Allah hadir. Dan itu sinonim dengan kerajaan surga yang artinya adalah Allah adalah Raja. Jadi kalau kita gabung menjadi satu, artinya bahwa Allah adalah Raja yang hadir di dalam segala situasi kondisi dan tidak dibatasi oleh segala sesuatu. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Raja dan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam PB, kata kerajaan Allah digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu sama dengan kerajaan surga. Keduanya memiliki satu pengertian yang sama di dalam istilah kerajaan Allah. Tetapi yang perlu kita perhatikan dan kita garis bawahi adalah bahwa kerajaan Allah itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Kristus itulah yang diberitakan oleh Injil. Waktu Yesus bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebenarnya dia adalah mengatakan dirinya sendiri. Berita Injil adalah berita sukacita, di mana di dalam dirinya, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, itu ada keselamatan yang sempurna. Nah saudara, mari kita melihat bahwa yang diberitakan adalah Kristus itu sendiri dan kabar baik ada keselamatan di dalam Kristus. Itu merupakan satu misi Allah di dalam kehidupan manusia. Yang wujud daripada misi Allah itu diwujudkan di dalam kehadiran dan kedatangan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, kedatangan Kristus adalah untuk membangun kerajaan Allah bagi umat manusia melalui dirinya. Di dalam Kristuslah kemudian kita melihat bahwa dia membuka, merobek tabir dari pemisah yaitu kesukuan, budaya, bahasa, politik, dan lain sebagainya yang dibangun oleh manusia. Kristus telah melaksanakan misi lintas budaya yang berlaku bagi manusia karena kita melihat di dalam diri Yesus Kristus, penebusan yang sempurna itu merupakan satu tindakan Allah yang berdaulat kepada manusia. Saudara, kita melihat di sini, sudah saya katakan tadi bahwa kerajaan Allah adalah Yesus sendiri.
Dan kerajaan Allah itu Yesus yang diberitakan, dia memberitakan diri sendiri, tetapi tidak berhenti di itu saja, tetapi berita keselamatan di dalam Yesus nantinya itu akan diteruskan oleh para murid. Dan kita saat ini juga akan memberitakan terus-menerus bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, waktu Yesus datang pertama kali untuk menjadi juru selamat, tapi dia juga akan datang untuk kedua kalinya, bukan sebagai juru selamat, tetapi dia akan datang sebagai hakim. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, bukankah kita seringkali melakukan atau memikirkan kesibukan-kesibukan diri kita sendiri tanpa memikirkan masa yang akan datang? Saya tahu dan saya percaya ketika majelis atau hamba Tuhan memberikan tema yaitu kerajaan Allah sudah dekat, pasti ada satu tujuan tertentu supaya kita jemaat waspada dan hati-hati. Karena apa? Jikalau kita menarik satu garis merah atau benang merah, kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat dan kedatangan Kristus yang kedua nanti sebagai hakim, ada selang waktu yang luar biasa yang harus dipersiapkan untuk manusia menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi faktanya banyak orang yang menentang dan banyak orang yang tidak mau menerima akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, pada zaman ini kita melihat, ya, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua, kalau Anda membaca di dalam Injil Matius 24, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Beberapa tahun ini kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tsunami, dari gempa dan lain sebagainya, terus-menerus semakin meningkat dan semakin sulit. Dan sekarang ini masa COVID-19 itu memporak-porandakan di dalam segala segi, baik ekonomi, baik pendidikan, ya, baik produk-produk, semua pekerjaan. Berapa ribu orang yang berhenti karena tidak memperoleh pekerjaan, dan berapa ribu orang yang harus dirumahkan. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita belajar bahwa hal seperti ini kita diingatkan, sampai kapan enggak tahu. Kita diingatkan sekali lagi, kerajaan Allah itu sudah dekat. Artinya apa saudara? Artinya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Dia mengatakan waktunya sudah genap. Saudara, waktu sudah genap itu artinya waktunya sangat singkat. Di dalam 1 Korintus 7:29 itu sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Saudara, di sini penulis daripada Injil Markus atau Yohanes Markus ingin menunjukkan bahwa ada satu keterkaitan. Waktu Tuhan datang dan akan datang, itu ada satu keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Bahwa ada keterkaitan masa yang lampau dan masa kini dan masa yang akan datang, yang akan terus. Nah, Markus ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam diri Yesus telah datang kerajaan Allah. Pernyataan Yesus sudah dimulai, pelayanan Yesus sudah dimulai di Galilea. Waktu penggenapan itu sudah tiba. Permulaan baru sudah dimulai, yaitu masuknya kerajaan Allah di dalam sejarah manusia. Kita tidak tahu kapan. Saudara, Tuhan mengatakan aku datang seperti seorang pencuri. Artinya tidak tahu kapan. Tetapi kalau dikatakan itu sudah dekat, maka kita harus mempersiapkan diri. Waspada, hati-hati, jangan buang kesempatan. Seperti contohnya misalnya, di sini ada yang sudah punya pacar? Oh ada. Saya mau tanya ya penginjil Vika,
Penginjil Wika sudah punya pacar belum? Sudah. Sudah ada rencana menikah? Direncanakan. Nah, saudara lihat. Orang yang pacaran kemudian merencanakan menikah, setelah waktunya itu genap, artinya hari apa itu? Hari pernikahan. Apakah itu berhenti di situ saja? Tidak. Seseorang yang menikah, keluarga yang menikah, orang pacaran kemudian tunggu ya 1 tahun lagi. Setelah waktunya sudah dekat 1 tahun kemudian mereka menikah. Tidak berhenti di situ. Tapi akan berlanjut terus. Kehidupan pernikahan mereka akan berlanjut. Yang diteruskan oleh keturunannya. Anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Saudara, kedatangan Kristus, yaitu kerajaan Allah dimulai di dalam dirinya, itu tidak berhenti di dalam diri Yesus sendiri, tidak. Setelah dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Berita Injil bahwa keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus tidak berhenti di situ. Akan dilanjutkan oleh para murid, 12 murid. Anda melihat setelah Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, para murid memberitakan Injil dan menyelamatkan begitu banyak jiwa. Nah, setelah para rasul itu berhenti, sudah meninggal, apakah berhenti? Tidak. Itu merupakan kelanjutan tanggung jawab kita semuanya untuk memberitakan Injil. Saudara, tanda-tanda zaman itu sudah ada. Waktunya sudah genap. Waktunya sudah dekat. Artinya apa? Bukan hanya menunjuk kepada satu wilayah, tetapi kita melihat kedaulatan Allah yang sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan yang luar biasa, kabar keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukan berapa lama kita menjadi orang percaya, bukan berapa banyak apa yang kita kerjakan, tetapi sungguh-sungguhkah kita mengambil bagian di dalam memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi berita keselamatan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, di dalam Injil Markus 21, di dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-8, kita melihat di sana itu banyak orang yang akan disesatkan. Kedatangan Kristus yang kedua, banyak orang yang akan disesatkan, banyak orang guru-guru palsu, banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang ke gereja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan itu merupakan satu tanggung jawab bagi kita untuk menceritakan akan kasih dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Itu artinya berhubungan dengan iman yang kita miliki. Ayo percaya kepada Yesus, mempunyai iman. Sekalipun itu ada tantangan dan kesulitan. Kita diajak untuk berpusat kepada Injil yaitu Yesus Kristus. Untuk menanamkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar percaya tidak. Tetapi iman kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itu sekarang akan datang untuk kedua kalinya. Memang kita tidak tahu dia datang seperti pencuri. Maka sejauh mana persiapan kita, kehidupan kita. Tapi bukan berhenti di sana. Pada waktu Tuhan mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Saudara, zaman sekarang kata bertobat itu seringkali kita lihat. Bertobat itu bukan sekedar, oh ya saya tahu saya telah salah. Bukan. Tetapi bertobat artinya adalah kita berbalik daripada Allah. Ya. Dulu berbuat di dalam dosa, sekarang arahnya berbalik menuju kepada Allah. Dan meninggalkan hidup
Di dalam dosa itu kita harus tinggalkan dan hidup di dalam Kristus. Karena kita telah menjadi ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5:17. Saudara, kita tahu bahwa dosa satu orang yaitu melalui Adam menyebabkan banyak orang hidup di bawah dosa dan maut. Tetapi melalui satu orang yaitu Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan. Kenapa kata-kata pertobatan itu ditekankan? Karena banyak orang tidak sadar bahwa dirinya itu hidup di dalam dosa. Pemazmur di dalam Mazmur nomor 51 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu adalah dosa asal, saudara. Sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Tetapi ada dosa-dosa yang dilakukan secara pribadi oleh setiap manusia. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Dengki, sombong, ego, iri hati, ya, mencuri, keras kepala, tidak mau mendengar, tidak taat. Itu sepertinya hal-hal negatif yang kecil yang seringkali kita pikirkan. Saya mau bertanya, kalau di dalam benak saudara, dosa besar dan dosa kecil itu bagaimana? Ada dosa besar dan ada dosa kecil, benar enggak? Benar tidak? Ada dosa besar, ada dosa kecil, benar tidak? Halo? Benar tidak? No comment? Saudara, pandangan manusia, kalau perampok, penjinah, berjinah dan lain sebagainya, itu dosa besar. Ya toh? Karena kelihatan, yang tampak itu kelihatannya dosa besar. Tapi yang enggak tampak, apakah itu dosa kecil? Iri hati, akhirnya dendam, kemudian menjadi pembunuh berdarah dingin. Saya enggak membunuh loh Bu Susi. Seringkali kita membunuh karakter seseorang. Menyebabkan orang itu tidak berkembang. Menyebabkan orang itu merasa minderwaardig, gitu ya, rendah diri. Itu tidak kelihatan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Di hadapan Tuhan itu sama. Karena itu Tuhan mengatakan bertobatlah, berbaliklah dari dosamu. Kita seringkali hidup di dalam keadaan dunia ini, keinginan dunia ini, hidup di dalam keinginan daging kita, tapi kata bertobat harus meninggalkan semuanya. Kita bisa membaca di dalam Efesus pasal yang keempat. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Orang yang malas, jangan malas lagi, harus bekerja. Artinya apa? Mengalami satu perubahan total di dalam pertobatan. Karena berbalik arah. Kalau tadinya ke sini, kemudian ke sini. Tadinya ke utara, kemudian ke selatan. Itu sudah berbalik arah. Dulu melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi sekarang melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh telah bertobat dan berbalik arah? Melakukan perubahan-perubahan sikap dan perilaku kita. Tidak lagi hidup di dalam tuntutan daging. Tidak lagi berbuat seperti yang saya kehendaki. Tetapi berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu bukti daripada respon kita percaya kepada Tuhan dan berbalik. Dan telah menerima anugerah keselamatan Tuhan. Maka kita meninggalkan dosa dan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan pertobatan itu harus nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, berapa banyak kita mengalami perubahan? Bukan sekedar bertobat setelah berbalik arah, tapi ditekankan di sini yaitu percaya kepada Injil. Setelah orang itu bertobat, orang itu harus sungguh-sungguh percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Tidak boleh lagi
menyembah kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita kepada Allah. Yang membawa hubungan kita dengan Allah, membawa hubungan kita dengan sesama kita menjadi hubungan yang harmonis lagi. Saudara, kita melihat di sini bahwa penulis daripada Injil Markus atau Markus itu jelas ingin memproklamirkan, ingin menegaskan, ingin menjelaskan bahwa hanya di dalam Injil, yaitu di dalam hidup Yesus Kristus itu ada satu kehidupan yang berkuasa, yang mengubahkan, memperbaharui kita, dan membuat kita memiliki satu iman kepercayaan yang sungguh di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia telah mati, bangkit dan menyelamatkan kita dari hukuman maut dan dosa. Saudara, kesempatan untuk percaya kepada Injil itu sangat terbatas. Sempit. Ya. Kita sekarang mengeluh COVID ini sampai kapan? Anak sekolah sudah boleh masuk sekolah? Belum, kapan? Saya dengar 2 Juni ya. Apakah benar nanti 2 Juni anak-anak sudah mulai sekolah? Tanggal berapa? Yang punya anak tanggal berapa? Belum pasti. Belum pasti. Kita tidak tahu. Mungkin sampai akhir tahun. Ya. Kami memutuskan tidak ada wisuda tahun ini ya. Karena kita tidak tahu. Saudara, kita tidak tahu kapan itu akan berhenti. Apalagi kerajaan Allah sudah dekat, yaitu kedatangan Kristus yang kedua itu sudah dekat, kita tidak tahu. Bisa besok, bisa lusa, ya. Kalau saya besok mati berarti kerajaan Allah sudah dekat. Saya besok itu sudah mati gitu ya. Setiap orang tidak tahu. Karena itu jangan buang-buang kesempatan. Orang yang belum percaya, percayalah kepada Kristus dan Injilnya yang menyelamatkan. Jangan buang-buang waktu. Yang sudah diselamatkan oleh Kristus, jangan buang-buang waktu. Layanilah dengan setia. Beriman teguhlah dengan goyah. Jangan goyah, tetapi teguh di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Teguh berdiri, jangan goyah. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan, jerih payah anak-anak Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, jangan sampai kita hanya memikirkan kerajaan Allah sudah dekat. Oh, Tuhan yang memang sudah dekat, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita harus memikirkan, Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan akan meminta pertanggungan jawab setiap anak-anak Tuhan yang telah percaya. Apakah kita sungguh-sungguh telah mempersiapkan diri dan hati kita? Saudara, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi berapa banyak kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan selama kita menjadi orang Kristen. Kalau yang melayani, layanilah dengan setia. Layanilah dengan tekun. Layanilah dengan lemah lembut dan sabar. Gampang? Tidak. Tetapi kita yakin bahwa kuasa Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan cuma sedekat, tapi Dia sudah ada di dalam diri saya dan di dalam diri Anda. Tapi untuk kedua kalinya, Dia akan datang untuk menjadi hakim. Minta pertanggungan jawab saya dan Anda. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya Dia yang kedua? Sudahkah kita ini kalau Tuhan datang dan ditanya, apakah kalau engkau ditimbang, itu ya, di dalam Daniel 5:27, itu Raja Nebukadnezar itu kan ditimbang ya, mene, tekel, urfarsin, itu ya, di dalam Daniel 5 ayat yang ke-27. Saudara, apakah kita menjadi orang Kristen itu nanti didapati bahwa kita itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau kalau kita ditimbang ternyata kita itu adalah orang yang cuma di mulut saja percaya kepada Yesus, tapi hati kita
jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan menolong kita setiap hari, setiap saat. Untuk meyakini, percaya teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Dan kita tahu bahwa Dia akan datang kembali untuk minta pertanggungan jawab kepada kita apa yang kita lakukan. Saudara, saya tidak tahu waktu kita berapa lama di dalam dunia ini. Sudahkah kita siap memberikan pertanggungan jawab jikalau Dia datang? Sudahkah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil, memberitakan di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Saudara, di dalam masa COVID ini banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang tidak tahu, bingung apa yang harus dilakukan. Ya. Banyak komentar-komentar. Wah, enak loh ya masa COVID itu, saya kemarin lihat di video itu. Loh, nak kenapa masa COVID? Karena iya, bersihan toh iya, tangannya dicuci bersih toh, cuci terus, bersihan. Tapi kakaknya bilang, iya loh, dek bersihan, rumah itu tambah bersih loh. Kulkas bersih, mobil bersih, HP bersih, TV bersih, diumbah. Itu ya pakai bahasa Jawa. Dicuci kah? Enggak, didol katanya. Saudara, bersih semua. Karena memang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka miliki. Bersyukur kalau mereka ada di dalam Kristus. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga masa-masa yang sulit bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka percaya kepada Yesus. Apakah waktu itu sudah kita gunakan? Ataukah kita gunakan waktu di rumah? Wah, ya sudahlah, tiduran aja. Atau kita menggunakan segala sesuatu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, bagaimanakah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan? Kerajaan Allah sudah dekat. Keselamatan yang kita terima, kita harus beritakan kepada orang lain. Banyak orang yang masih di dalam hidup, di dalam ketidakpastian. Dan tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Kristus, di dalam Injil Yesus Kristus ada keselamatan. Sudahkah kita memberitakan itu kepada orang lain? Kiranya renungan pada pagi hari ini menolong setiap kita untuk melakukannya dan menjadi pemberita Injil. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami tahu Engkau sudah datang untuk pertama menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nanti Engkau akan datang sebagai hakim dan meminta pertanggungan jawab kepada kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah genap. Tanda-tanda zaman telah terlihat. Dari hari ke hari Tuhan, semakin besar kesulitan dan masalah. Tapi kami yakin ada keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tolong setiap kami untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak membuang-buang waktu, tetapi kami boleh menceritakan kasih Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati anak-anak Tuhan, berkati hamba Tuhan, berkati majelis di tempat ini. Untuk melayani Tuhan semaksimal mungkin selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah, Injil itu sendiri, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan di dalam perjamuan kudus. Saudara, saya akan membacakan persyaratan untuk perjamuan kudus. Yang menerima perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan kudus atau sidi, dan juga jemaat lain yang telah mempersiapkan diri juga bisa mengikuti perjamuan ini. Tetapi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan
ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa pelanggaran kita supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Jika ada hal-hal yang tidak diperkenankan, supaya Tuhan sendiri yang menyucikan dan kita layak untuk menerimanya. Bapa, inilah kami. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Sebelum kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, sucikan, kuduskan kami semuanya. Jikalau ada hal-hal yang tidak diperkenankan, ada iri hati, ada kesombongan, ada sakit hati, kemarahan, kami mohon Tuhan, pengampunan daripada Engkau. Supaya pada saat kami menerima perjamuan ini, kami boleh layak dan tidak mendatangkan hukuman atas diri kami. Kami siap menerima perjamuan ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada malam itu Tuhan Yesus berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setelah itu ia mengambil cawan dan mengangkatnya. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Saudara, mari kita persiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan memegang roti di sebelah tangan kanan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari dengan iman kita memakannya. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kita. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Dengan iman, mari kita minum. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Kami telah menerima roti dan anggur yang melambangkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang diberikan kepada manusia yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Tetapi Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami, supaya kami boleh mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini, kami bisa menerima perjamuan kudus. Kiranya perjamuan ini Tuhan mengingatkan setiap kami, sehingga kami tahu kasih Tuhan begitu luar biasa. Anugerah Tuhan begitu luar biasa, yang tak terbatas, tak tertandingi oleh apapun juga. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini yang telah kami terima, kami terus-menerus diteguhkan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan Gereja Sekalabat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama, kita berdoa bersyafaat. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu adalah bukti betapa besarnya kasih Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa kerajaan Allah sudah, sedang, dan akan datang Bapa. Pertanyaan bagi setiap kami, sudahkah kami benar-benar bertobat dan percaya kepada Injil? Biarlah Tuhan ketika kerajaan-Mu benar datang digenapi, Kau boleh mendapati setiap kami memperoleh pertobatan kami, setiap kami benar-benar percaya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami yang saat ini Tuhan, di mana terjadi kesusahan di mana-mana Bapa. Atas wabah COVID-19 ini Bapa, kami berdoa Tuhan, berikan setiap kami kekuatan Tuhan bagi setiap orang percaya Tuhan, agar kami dapat melalui wabah COVID ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kau juga berkati setiap aparat pemerintah, presiden dan serta jajarannya Bapa. Berikan hikmat Tuhan, berikan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat memutuskan, mengambil langkah yang tepat Tuhan, untuk segera memperhentikan penyebaran COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat kami satu persatu Bapa. Entah itu yang dalam pergumulan Bapa, entah itu yang dalam penderitaan Bapa, maupun Tuhan yang dalam sakit penyakit Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Iwan, untuk Bapak Iwan, Bapak suami dari Ibu Elizabeth. Kami juga berdoa untuk Ibu Saniwati. Kami berdoa untuk Ibu Meliana. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan dalam beliau Tuhan menghadapi sakit penyakitnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, tetangga kami mungkin, dan masyarakat sekitar kami Bapa. Berikan setiap kami kekuatan pengharapan Tuhan, bahwa kami percaya semua terjadi atas kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mampu melewati ini semua dengan penyertaan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan di gereja kami, Ibu Pendeta Susi Oro, Bapak Evangelis Daya, Penginjil Teras, Penginjil Wika, dan siapapun Tuhan, setiap majelis dan juga jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat Bapa. Kami tahu Tuhan kondisi gereja sedang sulit saat ini, tapi kami percaya Tuhan yang tetap berdaulat atas semua ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami menyerahkan setiap pergumulan kami hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami sadar doa kami penuh dengan keterbatasan, kami sadar doa kami penuh dengan ketidaksempurnaan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan doa-doa syafaat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan memiliki kerinduan, bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi Evangelis Daya dan saya sendiri. Dan kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Waktu sangat singkat, beritakanlah Injil. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang sempurna. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dan pelayanan perjamuan kasih oleh Ibu Pendeta Susioro. Tuhan memberkati. Lalu kita sudah melalui perjamuan kudus hari ini, tak terasa kita sudah memasuki awal bulan Juni, itu artinya hampir 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Kami dari majelis dan hamba Tuhan tetap berharap Bapak Ibu Jemaat tetap semangat beribadah, tetap memiliki pengharapan, tetap berdoa kepada Tuhan agar masalah ini cepat berlalu dan janganlah kita menjadi bagian dari penyakit ini ya. Pengumuman yang pertama, untuk ibadah komisi wanita, ibadah MPFD, dan juga ibadah PA
yang kita sudah mulai Rabu kemarin tanggal 27 Maret dan ibadah Yud tetap akan dilaksanakan seperti biasa via aplikasi Zoom. Oleh sebab itu diharapkan Bapak Ibu Jemaat untuk terus mengikutinya. Sekian pengumuman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.